Pemirsa, tren pasar properti di Indonesia kembali bergeliat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Begitu pula dengan bisnis properti. Tercatat terjadi peningkatan transaksi properti Indonesia sepanjang semester 1 tahun ini. Seperti apa tren pasar properti saat ini dan jenis properti apa yang menjanjikan untuk masyarakat di tahun ini? Bersama saya Julita Tromenua, kita ulas bersama di 30 Minutes with lamudi.co.id. Dan untuk membahas tentang tren pasar properti di semester 1 tahun 2022 ini, pemirsa, telah hadir bersama kami ada Mart Polman, CEO lamudi.co.id. Halo Mart, apa kabar? Baik. Luar biasa ya Mart, kita tahu bahwa kita baru saja melalui pandemi COVID-19 ya, dan semua sektor terdampak termasuk adalah sektor properti. Nah, Lamudi sendiri bagaimana melalui pandemi COVID-19 ini terutama di sektor properti? Nah, kita lihat sebagai Lamudi ada beberapa perubahan yang terjadi di 2 tahun lalu. Terutama pandemi telah mempercepat adopsi teknologi karena ada perubahan consumer behavior dari offline ke online. Waktu pandemi seluruh dunia tidak ada pilihan selain online untuk cari properti. Ya. Nah, sekarang pasca pandemi, manfaat yang dirasakan oleh orang yang pertama kali gunakan online untuk cari properti waktu pandemi, tetap buat mereka gunakan online untuk melakukan proses pencarian properti. Okay. Ini terlihat dari pencarian properti di lamudi.co.id, user trend kami pada 2021 ada peningkatan sebesar 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu efek dari pandemi. Di sini PropTech termasuk Lamudi hadir sebagai salah satu solusi yang bisa buat proses pencarian properti lebih mudah dan menjadi salah satu growth enabler untuk sektor properti di Indonesia. Apakah ini artinya prospek properti khususnya Lamudi ini melihat bahwa masih ada prospek yang sangat besar untuk properti di Indonesia? Pasti ada. Di Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang, prospek untuk properti itu luar biasa. Oke. Dan juga Lamudi ini baru saja mengadakan Lamudi Property Fair ya. Nah, ini penyelenggaraan acara itu seperti apa dan apakah ada efek ataupun dampak kenaikan transaksi? Ini LPF atau Lamudi Property Fair kami mulai di awal pandemi karena tidak bisa ada acara offline. Kami sebagai PropTech cari salah satu solusi untuk teman atau rekan kami maupun property agent maupun developer biar mereka tetap bisa ketemu dengan prospek mereka. Jadi LPF sekarang sudah kami melakukan 4 kali dan LPF kemarin telah berlangsung secara online pada Juni dan Juli yang lalu. Pembelian properti di LPF yang lalu meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kami lihat sekarang sudah semua generasi tertarik untuk mencari properti online, bukan hanya milenial atau Gen Z. Pandemi buat juga generasi yang lebih tua sudah nyaman cari properti online. Baik. Nah, LPF itu menjadi salah satu event terutama untuk memudahkan masyarakat Indonesia mencari properti dengan pilihan terpercaya dan promo-promo yang menarik. Dan tahun depan pasti kami akan buat LPF yang lebih menarik dengan lebih banyak pilihan properti lagi. Iya, Mart, Anda mengatakan tadi bahwa tidak hanya milenial, Gen Z yang mencari properti lewat Lamudi ya, salah satu platform digital, tapi juga sebenarnya generasi di atasnya ternyata sudah sadar teknologi. Nah, sebenarnya yang paling banyak dicari oleh pemburu properti saat ini di platform digital terutama Lamudi itu properti seperti apa sih? Memang untuk properti yang terutama dicari di lamudi.co.id masih rumah tapak atau landed house. Kami lihat orang Indonesia memang tetap ada preferensi untuk rumah tapak seperti itu. Baik. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat besar di Indonesia, lumayan masif, dan juga perkembangan bagaimana masyarakat melek terhadap sosial media. Apakah ini sangat dirasakan oleh Lamudi? Betul. Kami lihat di masa pandemi sangat ada progres di adopsi teknologi di generasi apapun. Oke, jadi memang sangat dirasakan ya. Tidak hanya di usia milenial, tapi bahkan hingga
44 tahun ya kalau nggak salah ya betul, untuk betul. pengguna Sampai Lamudi. lebih tua, mungkin 54 tahun kami lihat sudah ada peningkatan mereka gunakan aplikasi atau platform online. Wow. Nah untuk Lamudi sendiri ini sudah ada aplikasinya juga ya, dan betul. juga bisa diakses dari web ya. Iya. Oke. Nah ini salah satu pasar potensial tadi adalah para milenial dan Gen Z. Ada strategi khusus nggak untuk merich generasi ini? Ini salah satu generasi yang sangat beda dengan generasi sebelumnya, karena mungkin terutama mereka mereka first time home buyer, jadi pertama kali mereka akan beli properti. Ini didominasi oleh kelompok usia 25 sampai 44 tahun atau kami sebut next generation property buyers. Ini salah satu generasi yang sangat beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena kelompok usia ini lebih paham teknologi dan informasi online. Jadi otomatis pencari properti di usia ini ingin mendapatkan transparansi dari developer dan property agent, dan mereka ingin juga mendapatkan konsultasi yang tepat sesuai kebutuhan dan komprehensif dari property agent maupun developer. Developer dan agent yang berhasil adopsi dengan ekspektasi dari next generation property buyers ini pasti akan dapat hasil pertumbuhan lebih cepat. Oke, yang dicari oleh generasi ini adalah mudah, begitu ya, kemudahan tentunya itu yang dicari. Nah, dari Lamudi sendiri juga selain daripada properti yang terbaik juga yang ditawarkan, tentunya ada nggak hal-hal lain mungkin ditawarkan dari sisi kemudahan skema pembayaran dan sebagainya seperti itu nggak, Mark? Otomatis kami sangat ada hubungan dengan property developer dan property agent. Jadi kami lebih fokus edukasi kepada calon pembeli, bagaimana mereka bisa afford atau bisa beli properti yang mereka ingin dapatkan. Oke, artinya dikuatkan itu di bagian konsultasinya ya. Betul. Nah, tadi kita berbicara tentang milenial dan Gen Z ya. Bagaimana dengan generasi yang mungkin sudah lebih mapan? Apa sih sebenarnya yang mereka cari dan apa yang disiapkan oleh Lamudi untuk memenuhi kebutuhan mereka nih, Mark? Nah, yang generasi yang lebih tua, yang perbedaan adalah perubahan yang terjadi terutama karena ada pandemi. Itu buat teknologi semakin umum digunakan oleh pencari properti lintas generasi. Jadi tidak usah ragu lagi bahwa pencarian properti online hanya diminati oleh milenial, tapi juga untuk generasi yang lebih tua. Di data lamudi.co.id sendiri, kami lihat dari tahun 2018 sampai tahun ini ada peningkatan 250% untuk user di usia 45 sampai 54 umurnya mereka. Jadi kita sangat bisa lihat pertumbuhan yang lebih positif lagi di tahun-tahun depannya untuk generasi yang lebih tua. Wow, oke. Nah, Lamudi juga menjual properti tidak hanya di Jakarta ya, di wilayah lain juga ya. Nanti kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di 30 Minutes with Lamudi. Terima kasih dan masih bersama kami di 30 Minutes with Lamudi.co.id. Masih bersama dengan Mark Polman di sini. Nah, kita tahu waktu pandemi itu adalah pertumbuhan ekonomi kita sempat terhambat, aktivitas ekonomi juga sempat menurun, dan Lamudi juga merasakan ya bagaimana properti ini juga sempat turun begitu ya. Nah, untuk saat ini ya di wilayah-wilayah di Indonesia, Anda melihat untuk harga properti itu bagaimana perkembangannya sejauh ini, Mark? Memang di dalam pandemi kami lihat pasti ada kesulitan dalam industri apapun termasuk properti. Tapi juga ada di industri properti muncul beberapa opportunity yang khusus ada karena pandemi terjadi. Jadi berdasarkan laporan kami, Jakarta konsisten menempati peringkat harga properti tertinggi. Itu masuk akal seharusnya. Itu didominasi oleh Jakarta Utara dengan harga di kisaran 31 juta per meter persegi. Dan itu memang masih ada kenaikan sekitar 4% di tahun lalu. Jadi cukup bagus. Tapi selain itu di laporan tren kami lihat di Jawa Barat ada itu semakin diminati oleh pencari properti, dan itu terlihat dari kenaikan harga di rumah di Bogor itu sampai 7% di tahun lalu. Jadi kami lihat di dalam pandemi memang ada movement dari pusat kota ke kota satelit, contoh Bogor atau Bodetabek. Rata-rata Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang ada kenaikan harga di dalam tahun lalu.
Tapi Jakarta Utara ini kan dulu termasuk yang tidak dilirik begitu ya oleh konsumen, tapi ternyata menarik, ini harganya semakin tumbuh sekarang. Nah ini apakah memang karena dekat dengan laut atau seperti apa? Atau karena masih banyak lahan tersedia di sana, Mark? Itu terjadi karena sebenarnya lahan sudah hampir tidak ada lagi, lahan kosong. Ya. Tapi demand tetap itu tinggi di Jakarta Utara, oleh karena itu harga memang tetap ada progres naik. Oke. Nah tadi juga Anda mengatakan bahwa baik itu milenial dan juga bahkan masyarakat yang mapan itu memilih untuk masih mencari properti rumah tapak. Ya. Ini betul. Kenapa sih penyebabnya, Mark? Betul, ini kami lihat sangat unik untuk masyarakat Indonesia ya. Itu kami sebab sebagai salah satu aspek psikologis yang khusus mungkin di masyarakat Indonesia yang masih menangkap bahwa sebuah rumah harus berdiri di atas tanah dan ada taman. Dan ada asumsi juga karena harga tanah harus naik setiap tahun, otomatis rumah tapak menjadi investasi yang paling aman. Tapi kami juga lihat selain itu kedua terpopuler itu lahan kosong, dan ketiga juga apartemen dengan 6,5% dan komersial dengan 6,5% juga. Iya, dan faktanya juga apartemen sekarang itu banyak sekali yang bagus dan juga orang memilih apartemen biasanya karena strategis. Bagaimana menurut Anda? Betul. Kalau kita ngomong tentang apartemen, kami lihat apartemen paling diminati karena lokasi strategis dan rata-rata di pusat kota. Dibandingkan landed house atau rumah tapak, apartemen memang lebih affordable seharusnya. Bagaimana cara Lamudi untuk bisa juga memasarkan properti berupa apartemen ini? Kami lihat apartemen salah satu hal yang masih baru di Indonesia. Memang sudah ada cukup banyak apartemen di sini, tapi untuk masyarakat Indonesia itu masih banyak orang yang pertama kali akan pindah dari rumah tapak ke apartemen. Jadi itu masih satu hal yang baru. Beberapa tahun lalu harga apartemen memang stagnan, tapi di masa pandemi kami lihat beberapa investor yang sangat memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk memiliki apartemen dengan harga yang sangat kompetitif. Sekarang pasca pandemi kami lihat beberapa developer sudah memiliki sentimen yang lebih positif untuk apartemen dan sudah mulai riset potensi baru untuk proyek apartemen baru di Jabodetabek. Selain itu juga karena memang WFO sudah kembali, work from office sudah bukan hanya di work from home lagi, kami lihat adanya mobilitas pekerja kantoran di kota metropolitan seperti Jakarta, dan orang cari rumah lebih dekat kantor mereka. Nah, dengan adanya harga rumah tapak yang semakin tinggi, apartemen semakin menjadi pilihan yang diminati oleh orang yang bekerja di pusat perkantoran. Dalam usia produktif ya, artinya orang-orang yang mencari apartemen, khususnya di tempat-tempat strategis. Nah, ini Mark berbicara soal bagaimana generasi milenial dan juga Gen Z yang mencari apartemen ataupun mungkin properti lain. Nah, mereka biasanya ada kendala untuk pembayaran misalnya uang muka, begitu ya, selain daripada untuk membayar pokok dari propertinya. Ini ada solusi juga nggak yang ditawarkan oleh Lamudi? Nah, yang kami lihat 2 tahun terakhir memang ada insentif dari pemerintah, yaitu uang muka 0% atau DP 0%. Itu sangat-sangat bantu developer dan konsumen di Indonesia beli properti yang mereka ingin beli. Kami juga lihat salah satu kendala yang masih ada terutama di next generation property buyers dan millennial dan Gen Z terutama, karena mereka baru pertama kali beli properti, belum paham prosesnya. Bagaimana mereka bisa mengajukan KPR. Itu sangat penting. Kami sebagai Lamudi mau bantu seluruh masyarakat Indonesia ketemu properti impian mereka, dan terutama juga itu bantu mereka dengan cara bayar yang lebih fleksibel. Artinya memang ada solusi, skema-skema yang disiapkan untuk membantu ya generasi-generasi yang belum pernah punya properti. Nah, kolaborasi ini kan sangat penting, termasuk dengan pemerintah tadi ya, Mark ya. Sejauh ini menurut Anda kolaborasi antara Lamudi dan juga insentif dari pemerintah ataupun pihak pemerintah seperti apa, Mark?
Nah, di 2-3 tahun belakang memang ada banyak insentif dari pemerintah khusus untuk didukung industri properti. Menuju akhir tahun ini, kami lihat sentimen pasar properti Indonesia sudah lebih positif. Walaupun adanya inflasi dan mungkin kenaikan harga komoditas bangunan, memang optimisme tetap ada. Dan tentu di tengah kondisi ini, dukungannya oleh semua pihak untuk mempermudahkan biaya rumah melalui literasi financial dari segi informasi dan edukasi perlu ditingkatkan, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena ini kami lihat di laporan tren kami semester 1 tahun ini, paling banyak KPR yang di pengajuan ditolak itu terjadi di rumah yang harga 200 juta sampai 600 juta. Jadi harga yang paling rendah. Mereka yang paling terdampak. Ada peluang juga untuk kerjasama yang lebih komprehensif antara pemerintah dan developer untuk membangun perumahan terjangkau sejalan dengan program 1 juta rumah yang sudah ada dari pemerintah yang bermanfaat untuk kedua pihak, developer dan pemerintah juga. Oke, dan Lamudi juga terlibat di dalam situ? Pasti kami akan bantu. Oke, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di 30 Minutes with lamudi.co.id. Masih bersama dengan Mart Polman. Nah, ini kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama di Jabodetabek ini sangat masif dilakukan. Yaitu untuk bisa meningkatkan mobilitas dari daerah-daerah penyangga ibu kota menuju ibu kota. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal itu? Memang infrastruktur ada hubungan besar antara properti. Jadi kami lihat infrastruktur menjadi salah satu faktor suatu wilayah tumbuh dan kita melihat hal ini sangat berpengaruh pada prospek pertumbuhan sebuah daerah. Kita juga sering memberi konsultasi tentang prospek pembangunan daerah kepada developer mitra kami tentang infrastruktur terbaru di sebuah wilayah. Dan dengan adanya agenda dari pemerintah untuk mempercepat proyek infrastruktur di luar Jabodetabek akan buat tren peningkatan pencarian di wilayah-wilayah baru sesuai dengan agenda pemetaan ekonomi. Ini dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Bogor, contoh tol Cimanggis Cibitung dan Depok Antasari yang sudah buat harga tanah di Bogor lebih tinggi. Tadi kami bahas itu 7% di tahun lalu. Nomor 2 paling tinggi ya saat ini di Indonesia. Betul. Itu didukung oleh proyek infrastruktur ini. Oke. Nah, saat ini pasar terbesar pengguna Lamudi itu didominasi dari wilayah mana aja sih, Mart? Sampai sekarang mayoritas dari user kami masih di Jabodetabek. Yang sedang mencari opsi rumah di kota-kota satelit sekitar Jakarta, rata-rata Bodetabek yang paling favorit. Tapi awal tahun ini dengan akuisisi kami terhadap bisnis property OLX, kami berharap kami bisa meningkatkan layanan kami dengan menggabungkan 2 platform di seluruh Indonesia biar kami nanti bisa bantu seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan memudahkan mereka dengan properti impiannya. Tapi selain di Jakarta sendiri, untuk konsumen yang ada di luar Jakarta ini sudah cukup aktif nggak atau baru pengguna pasif saja, Mark? Mungkin kalau kami lihat dari awal Lamudi mulai itu masih dominasi Jabodetabek. Tapi dengan adanya pandemi, rata-rata internet adoption itu naik di seluruh Indonesia. Jadi tren sudah menuju ke sana. Oke, artinya mungkin saja di akhir tahun bisa saja makin meningkat lagi ya pengguna dari Lamudi ini seharusnya ya. Oke, nah ini kita tahu ada karakteristik dari konsumen di Indonesia untuk sektor properti ya, seperti Anda katakan tadi bahwa cenderung mencari landed house. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh Lamudi kalau misalnya kita bisa melihat karakter Indonesia, konsumen Indonesia yang seperti ini dibandingkan dengan konsumen di negara lain? Mungkin Indonesia sebagai salah satu emerging market atau negara yang masih berkembang pasti ada perbedaannya dengan negara lain. Karena teknologi terutama di industri properti
masih baru. Kami sebagai PropTech adalah garda depan untuk edukasi masyarakat Indonesia, termasuk stakeholder di industri properti seperti developer, bank maupun property agent. Teknologi bisa memberikan dampak positif kepada mereka. Sekarang jauh lebih mudah untuk mencari jutaan properti di seluruh Indonesia dan memberikan hubungan dengan agent yang jangkauan terhadap pencari properti yang luas. Oke. Nah, kita ini sudah mau akhir tahun ya, Mat ya. Apakah ini saat yang tepat untuk kita membeli properti? Pasti itu waktu yang tepat ini. Kenapa? Karena memang yang sering dibahas sekarang itu inflasi. Dengan asumsinya ada inflasi, itu akan terus bertumbuh di masa ini. Properti bisa menjadi salah satu aset yang sangat bantu semua pemilik properti melindungi inflasi. Kenapa? Karena harga properti akan ikuti tren inflasi dan oleh karena itu saat ini adalah waktu sangat-sangat tepat untuk membeli properti. Oke, sebelum inflasi semakin meningkat begitu ya. Betul. Tapi sekarang. Tapi menurut Anda saat ini untuk harga properti apakah masih bisa dijangkau dengan daya beli masyarakat Indonesia? Itu memang pasti ada pilihan. Kalau kita ngomong tentang Jabodetabek, ada harga dari ratusan juta sampai miliaran. Jadi seharusnya untuk seluruh orang di Jabodetabek, kami sebagai Lamudi di platform kami ada sekitar 1 juta properti dari harga seratusan juta sampai miliaran. Jadi seharusnya pilihan ada. Oke. Nah, ada tips and trick nggak, Mart, untuk masyarakat Indonesia dan juga penonton Berita Satu nih untuk bisa memilih properti yang tepat saat ini untuk menjadi investasi mungkin sebagai aset atau untuk ditempati juga boleh. Nah, dengan adanya platform online ada banyak informasi. Jadi terutama informasi bisa digunakan untuk cari properti yang tepat. Itu menurut saya yang paling penting, itu yang tepat. Jadi cek reputasi developer dan property agent sebelum Anda melakukan komitmen finansial yang besar sekali seperti properti. Pencari properti harus proaktif dalam mencari informasi. Online bisa bantu dengan hal ini. Yang kedua, cari rumah yang sesuai dengan kebutuhan Anda secara realistis. Dan ketiga, juga bisa lihat prospek daerah yang Anda ingin tinggali dari sisi aksesibilitas, fasilitas umum, dan nilai investasi jangka panjang. Dan terakhir, sebelum membeli rumah, Bapak Ibu pastikan paham proses pengajuan KPR yang benar dan siapkan dokumen secara matang sebelum melakukan pengajuan ke bank. Oke, Mart, terakhir apa sih harapan Anda untuk bisnis properti di Indonesia? Saya harap ke depannya ada upaya dari semua stakeholder dalam mencari solusi jangka panjang agar masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah impiannya. Ini dapat dilakukan dengan edukasi literasi financial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu dibantu oleh property agent, developer, kami sebagai PropTech atau bank juga. Dan saat ini lamudi.co.id sebagai PropTech terbesar di Indonesia bersama dengan OLX Property memiliki misi untuk membantu semua orang mendapatkan properti impian mereka dengan solusi end-to-end didukung oleh developer, agent, bank, dan pencari properti di bawah satu platform yang terpercaya. Oke, itu dia ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentunya kita harapkan Lamudi bisa terus membantu bagaimana masyarakat Indonesia bisa memiliki propertinya. Terima kasih, Mart, telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, demikian 30 Minutes with lamudi.co.id. Saya Jelita Tramadua, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.